Good morning, afternoon, or evening for you listener out there. Selamat datang di Plato, yaitu Patreon Late Night Talk yang dipersembahkan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi PWK Patreon dari Universitas Pradita Sumbereka Serpong, dan we are your host, Hansen and Rana. Thank you for making us part of your week. So we are here to educate, inform, and inspire all of your listeners terkait dunia perencanaan kota. Dan karena ini podcast yang dibuat oleh a bunch of students, mahasiswa aktif yang penuh dengan tantangan, rintangan dalam dunia kuliah, tentunya nantikan episode-episode yang di dalamnya terkait dengan kehidupan mahasiswa. So stay tuned for what's gonna come more. Nah, hari ini kita sudah kedatangan beberapa narasumber, yaitu Pak Arif Budiman, Pak Yasir, dan Pak Freddy yang merupakan narasumber kita pada pertemuan sebelumnya. Dan terima kasih sebelumnya karena sudah bersedia datang ya Pak. Nah, jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan beberapa narasumber ini terkait dengan building management dalam dunia PWK. Oke, sebelumnya kan belum ada, para listener nih masih belum tahu kan Pak Arif itu siapa dan Pak Yasir itu siapa. Boleh Pak Arif dan Pak Yasir memperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, baik, terima kasih. Saya coba memperkenalkan diri saya dulu. Ya, saya Arif Budiman, title-nya dengan Sarjana Teknik Magister Manajemen. Saya sudah 17 tahun berkecimpung dalam dunia property management, dan saat ini saya menjabat sebagai General Manager di Summerfield Property Management, di mana salah satu unit bisnis yang diberikan oleh Sumarekon untuk mengelola semua gedung high-rise building yang dibangun oleh Sumarekon. Itu aja dulu kali ya, sebagai perkenalan singkat dari saya. Silahkan. Oke, sekarang Pak Yasir ya. Jadi biar pada tahu nih soal narasumber kita nih, siapa-siapanya gitu. Oke, sekarang boleh ke Pak Yasir. Ya, halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Yasir Harahap, ya biasa dipanggil Yasir ya. Jadi saya sudah kurang lebih 12 tahun di Sumarekon, dan dalam 12 tahun itu 5 tahun saya berkecimpung sebagai HR di Property Management. Mungkin itu perkenalan dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih sebelumnya kepada Pak Arif dan Pak Yasir. Jadi tidak lupa juga ternyata di sini kita juga kehadiran seorang Bapak Bima Johan nih, selaku moderator utama kita tadi ya, di pertemuan sebelumnya. Nah, mungkin kita ingin bertanya nih, mungkin sebagai mahasiswa urban planning. Nah, apa sih maksudnya dari pentingnya belajar building management, Pak? Teruntuk Pak Bima Johan, mungkin boleh dipersilahkan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Jadi pada suatu daerah kota ya, banyak hal yang harus dipahami oleh seorang planner PWK ya. Misalnya pada suatu di area tersebut ini terdapat suatu komponen berupa komersial ya, area komersial, residensial, shopping center ya, dan sebagainya ya. Nah, sedangkan di sisi lain itu saling terkait komponen-komponen yang non fisik ya. Misalnya mengenai kepadatan penduduk ya, tingkat kemacetan dan lain sebagainya ya. Jadi jika seseorang planner tidak memahami semua hal tersebut, maka tidak akan dapat membuat perencanaan yang baik. Karena itu di PWK diajarkan banyak hal ya, seperti soal ekonomi, sosial ya, tentang lingkungan ya, fisik dan kelembagaan, sampai pun ke politik ya. Perencanaan secara umum diperlukan untuk menciptakan kondisi di masa mendatang yang tujuannya ya untuk perkembangan kota yang lebih baik lagi. Jadi tidak hanya sekedar membangun fisiknya saja, perencana wilayah kota juga harus belajar tentang keseluruhan proses yang ada. Yang biasa kita kenal di dunia teori itu adalah POAC, Planning, Organizing, Executing, dan Controlling ya. Nah, setelah suatu planner perencanaan kota itu membuat suatu rencana, setelah itu harus ada proses yang dijalankan ya, agar rencana ini tetap berjalan dengan baik, tetap berada pada relnya yang benar ya. Oleh karena itu
dalam setelah dibangun ya perlu suatu implementasi ya untuk pengelolaan dan pengendalian. Perkembangan kota saat ini ya, di mana keterbatasan lahan ya, maka akan mendorong maraknya keberadaan gedung-gedung bertingkat ya, seperti gedung perkantoran ya, hotel ya, shopping center, rumah sakit dan lain sebagainya. Tentu saja keberadaan bangunan gedung ini dimaksudkan untuk melaksanakan fungsi kota ya, sehingga kegiatan penghuni masyarakatnya dapat berjalan dengan optimal. Agar bangunan gedung dapat berfungsi dengan baik dan profesional ya, maka kita perlu mempelajari ilmu mengenai pengelolaan gedung yang baik dan profesional tersebut, yaitu dalam building management ya, yang tercakup di dalamnya kebijakan-kebijakan mengenai penjadwalan perawatan ya, suatu instalasi terencana dan lain sebagainya. Tanpa adanya pengelolaan tersebut ya tentu saja para pengguna gedung itu tidak dapat melakukan kerja yang baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jadi dalam kesempatan yang baik ini kita akan belajar langsung kepada praktisinya, yaitu kepada PT Summarecon Agung yang sudah 46 tahun berpengalaman membangun suatu kota yang terpadu dan terintegrasi. Terlebih khusus kepada PT Summerfield Property Management sebagai suatu unit bisnis menangani pengelolaan gedung bertingkat tinggi yang dibangun oleh Summarecon seperti apartemen, perkantoran, gedung fasilitas. Demikian concern. Oke, berarti selanjutnya untuk Bapak Arif nih, apa saja sih aspek-aspek yang dikerjakan oleh building management? Kan banyak yang nggak tahu nih aspek-aspek yang mereka kerjain tuh apa aja gitu. Nah jadi kita biar mengenal lebih dalam gitu Pak, boleh diceritain oleh Pak Arif? Ya, baik. Terima kasih. Saya mau jawabnya begini. Apa aspek yang dikerjakan oleh building management? Jadi kalau dalam sebuah cerita mengenai satu perusahaan, ya bahwa ada prinsip dasarnya yaitu satu bidang operation, dua marketing, terus juga ada human resources dan juga finance. Ya, semuanya ini yang dikerjakan secara besarannya dulu nih. Ya, kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena kita nggak lepas dari operasional. Operasional itu kita menjaga gedung itu supaya tetap beroperasi dengan baik. Ya, operasionalnya dalam hal kita engineering, security, terus udah gitu dengan housekeeping, kebersihannya itu bicara operasional. Nah, ada marketingnya juga. Jadi marketing itu kita melihat bahwa khususnya yang office sewa. Jadi kita harus juga menyewakan gedung-gedung space di dalam gedung tersebut. Nah, berikutnya adalah finance. Ya, finance ini kita juga mengerjakan karena ini juga kita nggak bisa jalan tanpa ada dukungan biaya. Ya, gimana caranya kita mendapatkan income, terus kita juga mengeluarkan pengeluarannya, dan lebih jauh dari itu orang yang mesti diurus, ya kan? Nah, ini aspek-aspek yang dikerjakan dalam building management. Sehingga kalau apa yang pernah saya pelajari bahwa ini adalah layaknya seperti kita mengelola suatu perusahaan kecil yang meliputi semua bidang yang ada. Nah, di bawahnya dari itu juga ya banyak sekali hal-hal yang dikerjakan dalam building management ini. Itu sih aspek-aspek yang kita kerjakan dalam building management. Oke, terima kasih sebelumnya Pak Arif. Oke, dari sebelumnya itu kan tentang aspek-aspek apa saja nih Pak. Nah, mungkin saya kembali bertanya untuk Bapak Arif lagi ya ini ya. Apa sih peranan dari building management itu sendiri terhadap si perencanaan kawasan ini? Kalau boleh tahu Pak. Ya, ini pertanyaan ini yang sangat menarik sekali buat saya nih. Ketika kita merencanakan suatu kawasan ya, seringkali itu kita sering mendengar istilah umum lah. Kita hanya bisa membuat, kita hanya bisa merencanakan, tapi kita nggak bisa merawat.
Di sini peranan building management itu merawat. Ya, makanya kita pengelola gedung istilahnya dalam hal umumnya lah, pengelola gedung. Ya. Nah, makanya kita kelola supaya apa yang sudah dibangun ya oleh Sumarekon, istilahnya dalam hal ini saat ini dibangun oleh Sumarekon, ya kita benar-benar kelola dengan baik supaya gedungnya mempunyai nilai yang bagus, umurnya lebih panjang, perawatannya lebih terjaga terhadap mesin-mesinnya, image terhadap gedung tersebut tetap terjaga, ya. Jadi reputasi ini melibatkan semua pihak. Jadi peranan kita dalam perencanaan satu kawasan adalah ketika direncanakan satu kawasan dan itu dibangun, maka kitalah yang bertugas mengelola dan merawatnya supaya perencanaan yang baik ya tetap terjaga dengan baik. Nah, itulah peranan building management. Khususnya untuk high rise buildings, gedung bertingkat tinggi. Karena kalau di kawasan perumahannya kan di Sumarekon ada top management ya. Seharusnya itu peran yang sama. Cuman hanya bedanya segmennya aja yang berbeda nih di masing-masing bagian. Oke. Nah, ngomong-ngomong nih Pak, bagaimana sih building management dapat berperan dalam mewujudkan smart city di era industri 4.0 untuk pengembangan inovasi pelayanan customer dan publik? Karena kan kita tuh sekarang udah hidup di era industri 4.0, 4.0 kan Pak. Lagi booming banget tuh Pak. Nah, gimana itu Pak? Ya ini tantangan yang lumayan berat ya. Karena kenapa? Ya era industri 4.0 ini era teknologi, dan teknologi ini yang semakin ke depan itu semakin canggih. Nah, tapi kita harus adaptif. Dalam arti kata adaptif ya kita namanya perkembangan zaman, kita nggak bisa ketinggalan. Kita harus mengikuti perkembangan tersebut. Nah, apa sih manfaatnya buat kita? Nah, ini yang menarik. Yang sangat menarik buat saya adalah ternyata di tengah pandemi ini era industri 4.0 ini malah semakin berkembang ya dengan teknologi. Contoh, ketika pandemi begitu hebat waktu zaman COVID varian Delta, itu yang saya ingat banget tuh. Itu begitu heboh sampai ya orang begitu khawatir lah. Nggak bisa ketemu, tapi mereka juga butuh ya tenan tuh customer mau komplain ini gimana, sempat juga layanan ditutup, tapi kita kan nggak bisa karena apartemen ini rumah tinggal. Nah, makanya itu kita ngembangin ya banyak hal. Satu, kita main di aplikasi ya, terus kedua ya karena bikin aplikasi juga nggak mudah, nggak cepat, butuh waktu. Akhirnya kita juga bisa menggunakan beberapa media seperti WhatsApp dan sebagainya. Nah, ini salah satu kita bilang kita mulai mengikuti perkembangan di era industri. Nah, apalagi melalui Zoom ini. Nah, sama ketika kita juga melalui teknologi-teknologi yang ada, ini juga sangat menolong. Ya, contohnya nih, dalam sebuah gedung kita ada namanya building automation system. Ya, di mana kita bisa mengetahui seluruh kondisi gedung kita dari ruang kontrol. Nah, di ruang kontrol ini kita bisa monitoring nih semua nih, kondisinya gimana. Terus juga ke depannya berikutnya ada lagi teknologi mengenai CCTV ya, yang bisa kita pantau melalui gadget. Nah, ini terus nih ikutin perkembangan layanan. Karena kenapa? Jadi begitu pas ya kita berharap sih komplain jangan terlalu banyak, tapi kita nggak menutup komplain itu pasti ada. Ya, kita reduce lah jumlah komplain. Begitu komplain ada, kita gimana menanggapinya ya dengan teknologi. Ya. Nah, salah satu contohnya tadi dengan ada yang namanya building automation system. Terus sudah gitu ketika kita meningkatkan inovasi pelayanan dengan ke customer juga kita menggunakan ya ketika pandemi ini mulai nggak bisa langsung berubah, tapi secara teknologi sistem aplikasi pun juga sudah mulai dikembangkan. Nah, ini kita mengembangkannya ke era teknologi karena tenan juga merasa takut untuk ketemu.
tapi mereka pengen menyampaikan unek-unek gitu misalkan, atau komplain, atau apapun juga. Nah ini sangat penting karena semua lini industri pun juga bukan hanya building management juga saat ini mengembangkan nih ya inovasi-inovasi yang ada, dan kita juga nggak mau ketinggalan dengan inovasi-inovasi yang ada. Nah saat ini itu sih yang lagi kita kembangkan ya. Ada beberapa lagi yang saat ini kita lagi mau develop juga sih supaya kita bisa lebih kekinian lah terhadap layanan-layanan yang ada, nggak ketinggalan juga dengan konsultan-konsultan yang lain, sehingga kita bisa mempunyai langkah-langkah strategik walaupun kita saat ini hanya menangani punyanya Sumarekon, tapi kelasnya kita akan coba mengejar supaya tidak tertinggal dengan konsultan lain gitu. Nah ini building management perannya ya gitu. Silakan. Oke, jadi misalnya nih kayak saya nih sebagai mahasiswa PWK nih tertarik misalnya mengikuti jejak seorang Bapak Arief Budiman. Nah bagaimana nih caranya meningkatkan keahlian dalam memanage bangunan gedung itu sendiri? Nah, apakah mungkin bisa dimulai dari hal-hal kecil atau mungkin ada langkah-langkah tertentunya supaya mungkin ke depannya setelah lulus dari Pradita ini saya bisa menjadi seorang Bapak Arief Budiman? Terima kasih. Oke. Cara meningkatkan keahlian ya sehingga bisa menjadi seperti saya. Ya emang perjalanannya cukup panjang menurut saya, 17 tahun lah ya. Saya walaupun sebenarnya secara saya kerja sudah hampir 30 tahun, tapi khusus di bidang property management ini 17 tahun, mungkin lebih ya. Oh iya benar-benar 17 tahun lah, kurang lebih 17 tahun. Nah, apa yang saya lakukan? Jadi ini sharing aja ya, apa yang saya lakukan. Satu, kita mau belajar. Kita nggak boleh gengsi. Jadi saya teringat ketika saya masih, nggak tahu ya, ini tahun berapa saya agak lupa, tapi saya ingat ketika mungkin waktu itu saya masih SMP atau SMA lah. Itu ada siaran TV yang mengajarkan saya ini, mengapa begini, mengapa begitu gitu. Ya itu ya nggak tahu deh, itu mungkin zamannya udah lebih lama lagi. Mengapa begini, mengapa begitu. Nah itu saya diajarkan satu hal oleh mentor saya, kita jangan segan-segan untuk mau belajar dan bertanya. Nah saya pertama kali terjun di dunia properti itu awalnya purchasing. Nah, setelah saya lihat, wah ini saya perlu meningkatkan keahlian nih. Akhirnya saya belajar dengan engineering, belajar juga dengan orang yang bagian ngurusin perizinan, belajar juga mengenai TR. Jadi semua lini itu harus kita pelajarin. Nah, dari situ saya melihat ada beberapa hal yang bisa saya sharing di sini. Satu, kita harus disiplin. Ketika kita mau belajar sesuatu, kita tahu target yang dituju, maka kita harus memulai belajar. Ya, 1000 langkah di depan tidak akan kita bisa capai kalau nggak kita mulai dengan satu langkah pertama. Nah, disitulah saya lakukan belajar. Disiplin, dan saya lakukan secara konsisten. Ya, jangan segan-segan kita bertanya, jangan segan-segan juga kalau seandainya kita dimarahin sama pimpinan, kalau emang kita ternyata ada kesalahan atau apa, saya terima, tapi dalam pikiran saya adalah saya mau belajar untuk lebih baik lagi. Nah, kalau dibilang keahlian, ya samalah seperti kita juga melalui jenjang. Ketika kita kecil, kita melalui TK, terus makin lama naik ke SD, SMP, SMA. Nah, ujung-ujungnya adalah yang kalau boleh saya tarik kesimpulan adalah kita harus mempelajari yang namanya konsepnya, prinsip dasarnya apa dalam kita pengelolaan sebuah gedung. Satu, pengelolaan sebuah gedung itu adalah jenis bidang layanan, servis. Ya, ketika kita mau memberikan servis yang terbaik, kita harus tahu dulu customer kita ini kebutuhannya apa. Nah ini sebenarnya kayak konsep bisnis biasa kan. Tapi kita tahu servis. Satu, ya kayak contoh rekan Hansen ketika kuliah pasti saya maunya AC-nya jangan sampai mati dong. Kalau enggak ntar saya gimana mau belajar
panas, jadi nggak fokus gitu kan. Nah ini kita harus dapat nih, ya. Nah sense-nya itu belajar dari situ. Nah ketika kita bisa dapat sense itu, kita bisa merasakan bahwa oh iya, saya juga nggak mau kalau bekerja, waduh panas banget, nggak fokus, nggak concern, apa segala macam kan. Ketika belajar pun juga sama, sehingga kita langsung melihat bahwa kita nggak boleh AC ini sampai mati. Nah ketika mau mati, kita harus memikirkan strategi ke depannya. Oke, berarti servis. Oh ternyata ada spare part yang rusak, beli dulu untuk kita supaya ini bisa berfungsi dengan baik. Nah ini prinsip dasar yang saya bilang ketika kita bicara konsep. Ya sama ketika misalkan Hansen mau di Pradita, waduh kok toiletnya kotor ya, itu kan kenyamanan. Ya kan, kita juga nggak mau, sama, kembali ke diri kita kan. Ya kan, jadi maka itu prinsip. Ya, nah ketika saya bilang tadi pertanyaan bagaimana cara meningkatkan keahlian adalah yaitu kita konsisten, disiplin, dan kita punya prinsip dasarnya itu. Nah prinsip dasarnya itu bisa berjalan dengan pengalaman, dan kita bisa ngerasakan apa yang kita rasakan ketika kita di posisi tenan, ketika kita di posisi customer. Ya, dia nggak mau nih. Even orang IT pun juga mungkin challenge-nya ada berbeda. Ketika bicara IT, kok sistemnya lama ya? Saya butuh cepet nih, waktu segala macam. Kan sama, itu prinsip dasar ketika kita dalam usaha berbisnis apapun juga gitu. Nah, ketika kita bisa kalau udah memahami namanya prinsip, maka kita bisa menurunkan dalam operasional sehari-hari kita. Ya. Nah, sampai saat ini juga kalau saya diskusi dengan Pak Freddy bicara masalah finance, ya kita jalan diskusi karena ya itu belajar. Saya bilang, oh prinsipnya kan begini, pengelolaannya begini. Ketika bicara sama Pak Yasir pun juga outsourcing bagaimana, ya itu prinsip dasar semua yang kita harus kuasai. Gitu. Nah, sejalan dengan waktu mau belajar, pengalaman juga akan berbicara sih. Gitu. Nah, itu kira-kira sekelumit dari saya gimana saya coba belajar meningkatkan keahlian saya dalam memanage bangunan gedung. Ya, menarik sih Pak, menarik Pak. Nah, ngomong-ngomong nih Pak, ngomongin soal bidding management lagi nih Pak. Nah, apakah ada standar nasional atau internasional berlaku pada bidding management? Kayak misalkan kita dari PWK tuh kalau mau melakukan sesuatu atau kita mau mengembangkan sesuatu tuh ada standarnya masing-masing kan Pak? Bahkan peraturan yang ada. Nah, kalau misalnya di bidding management apakah ada Pak? Oke. Standar nasional, internasional yang building management itu ada atau enggak? Ada. Tapi saat ini belum mencakup semua bidang. Ya. Kenapa saya bilang? Karena ada beberapa regulasinya yang belum mengcover operasional dalam building management. Ya, masih banyak, bukan masih banyak lah ya, saya bilang banyak itu kan relatif ya, tapi ada. Gitu. Contoh, ketika kita mengatakan standar nasional. Standar nasional kita mengenai kebisingan, genset, polusi udara, itu ada. Ya, kita ngacu pada peraturan pemerintah. Terus misalkan kita bicara mengenai dimensi, ukuran, atau jenis ruangan, atau kita bicara kebutuhan AC, kebutuhan listrik, itu ada standarnya. Ya, dan itu pasti juga berhubungan dengan tim desain. Ya, tapi ketika kita melakukan operasional, standar itu kita harus jaga. Karena kalau enggak nanti kayak semacam kita misalkan bicara pencemaran limbah gitu kan, pasti ada nih apa yang bisa kita buang, pasti ada standar berapa sih rasio yang boleh dibuang ke saluran kota misalkan gitu. Nah, itu ada standarnya. Tapi ada saat ini yang belum standar. Ya, kenapa saya bilang belum standar? Seorang building manager atau property manager itu adalah seorang yang istilahnya kayak profesi. Ya, kalau umum tuh ada dokter, itu kan profesi ya. Kalau gelar kesarjanaannya kan sarjana kedokteran sebenarnya. Tapi dokter, orang dengan title dokter itu sebenarnya itu profesi. Ada juga seorang arsitek pun juga itu kan sebenarnya ketika sudah mempunyai license untuk mendesain sesuatu dan menandatangani sesuatu itu juga kan ada profesinya dan lembaga yang mengizinkan dia untuk menandatangani sesuatu. Ya teknik sipil lah, ada namanya SIBP ya kalau nggak salah. Itu yang saya ini kan. Nah, property manager saat ini belum ada di Indonesia, tapi peraturannya udah ada. Di mana peraturan udah ada, tapi lembaganya belum terbentuk. Sehingga kalau ditanya standarnya seperti apa, masih ada yang belum juga.
Kalau di luar negeri kita samakan dengan standar internasional itu sudah ada. Jadi ada lembaga sertifikasinya. Nah, hal-hal seperti ini yang saat ini masih dalam proses lah ya. Karena kita ini walaupun sudah 20 tahunan lebih property management ini berkembang, ya masih banyak regulasi yang belum istilahnya ya, yang belum membuat standar, sehingga akhirnya lebih bicara kepada pengalaman dan ya masing-masing punya teorinya ya. Dan saya sepakat bahwa seharusnya harus ada standar dalam building management supaya ketika kita mau berdiskusi ada orang mempermasalahkan sesuatu, standar itu yang jadi parameternya ya. Contoh lift, kita bicara getaran ya, getaran itu ada standarnya. Jadi berapa sih standar getaran dalam lift? Ya tadi contoh buangan limbah, berapa sih pencemaran itu yang masih diizinkan, sehingga air limbah yang boleh dibuang ke saluran kota dan yang kita kelola di IPAL itu, industri pengolahan air limbahnya itu harus kita tambahin apa? Mungkin ada penambahan chemical atau penambahan alat supaya nggak terbuang. Dan ini kita olah, gitu. Sama penerangan lampu ada standarnya semua, ya supaya jangan terkesan bahwa wah gelap atau terang atau ya mengganggu. Nah, itu sih yang standar yang berlaku pada saat ini. Oke Pak, terima kasih banyak untuk Pak Arif. Kita beralih ke Bapak Yasir ya. Nah, jadi saya pengen bertanya nih Pak untuk Bapak Yasir ini, mungkin terkait dari berapa sih jumlah karyawan yang diperlukan untuk pengelolaan suatu gedung nih? Di departemen apa yang istilahnya mungkin paling banyak membutuhkan sumber daya manusia, dan apakah organisasi itu in-house atau mungkin dari outsourcing? Terima kasih. Oke. Kalau kita bicara mengenai jumlah karyawan yang dibutuhkan, sebetulnya tidak ada angka pasti ya butuhnya itu berapa orang, karena setiap gedung itu unik, setiap gedung itu punya kondisi yang berbeda-beda, ya. Jadi kalau bicara mengenai fungsi apa saja, tadi mungkin pada saat di seminar juga saya sudah sebutkan ya, ada engineering, security, housekeeping, tenant relation, purchasing, HRGA, finance accounting, ya safety, itu yang umumnya ada, ya. Nah, jumlah yang paling banyak biasanya ada di operation, karena itu yang menjadi core departemen untuk pengelolaan satu gedung. Ya, di antaranya ada engineering, tadi ya, terus kemudian tenant relation, security, dan housekeeping. Biasanya di 4 departemen ini yang cukup dibutuhkan banyak SDM-nya. Ya, tetapi kembali lagi, biasanya gedung itu berbeda-beda. Seperti misalnya kalau kita ngomong housekeeping mungkin tergantung dari areanya. Mereka punya rasio ya, satu orang itu bisa mengcover sekian meter square, misalnya seperti itu. Terus kemudian ditambah lagi mungkin jumlah fasilitas, semakin banyak jumlah fasilitasnya juga makin banyak juga mungkin yang dibutuhkan housekeeping-nya. Terus kalau misalnya dari sisi keamanan, security, pintu masuk keluarnya makin banyak, makin butuh orang. Apalagi sekarang kalau masuk ke gedung kita butuh peduli lindungi ya. Jadi ada security yang melakukan pengecekan. Jadi semakin banyak pintunya, makin banyak juga petugas yang dibutuhkan untuk in charge di pintu tersebut. Kalau mau efisiensi, tinggal tutup sebagian, dibikin satu pintu, misalnya seperti itu ya. Terus kemudian kalau dari tenant relation, jumlah tenannya, jumlah unitnya, semakin banyak jumlah unitnya, satu tower misalnya yang 100 sama yang 300 itu biasanya jumlah tenant relation-nya lebih banyak yang 300 gitu ya, karena biasanya ada rasionya, dan biasanya kalau semakin banyak unitnya otomatis komplainnya biasanya makin banyak juga gitu. Jadi dibutuhkan tim tenant relation yang cukup untuk bisa menghandle komplain dengan cepat gitu. Jadi kembali lagi kalau kita misalnya bicara mengenai jumlah, ini kembali kepada kondisi gedungnya. Standarnya departemennya yang tadi saya sebutkan, tapi untuk jumlahnya bisa berbeda-beda gitu. Mungkin seperti itu. Nah, oke, kita kembali lagi ke Pak Arif nih. Nah, bagaimana sih kondisi keadaan building management sekarang di masa pandemi? Apa saja dampak dan penyesuaian yang dilakukan pengelola gedung? Karena kan kalau pandemi itu banyak dampak-dampak yang
ke segala aspek, segala sektor tuh berdampak kan Pak. Nah kalau untuk ke building management nih gimana Pak? Ya, dampak yang sangat signifikan untuk building management adalah satu pasti financial di tengah pandemi ini. Ini kita nggak bisa pungkiri. Karena kenapa? Banyak perusahaan juga ya terdampak ya, mereka terpuruk sehingga mereka juga nggak bisa melakukan penyewaan gedung, atau juga ada yang nggak sanggup bayar IPL lagi, karena mereka juga nggak dapat klien, nggak bisa menjual produknya karena di tengah pandemi. Nah, kalau saat ini kita punya gedung begitu banyak, ya apa yang harus kita lakukan di tengah pandemi saat ini? Ya kita memang satu harus melakukan siasat penghematan. Itu langkah pertama yang harus kita lakukan. Ya, karena kenapa? Kita nggak bisa memaksa orang untuk membayar karena emang ya orang nggak punya duit kan. Ya, kita lakukan satu penyesuaian penghematan untuk supaya kita bisa membalancing keuangan buat operasional. Ya, kita nggak akan bisa jalan. Nah, sekarang kalau dibilang kita merasakannya seperti apa, ya kita masih bersyukur karena kita masih kelola unit-unit yang masih dilihat baik ya. Tapi bukan berarti banyak tempat-tempat lain yang mengalami keterpurukan. Baik itu gini, tadi saya perlu sampaikan juga bahwa dengan adanya pandemi ini masih ada bisnis-bisnis yang yang ternyata berkembang. Ya, bisnis-bisnis yang berkembang di tengah pandemi, ya contohnya alat kesehatan, obat-obatan, logistik itu masih berkembang, ya. Nah, ya kalau gedung yang kita kelola tenannya mayoritas dengan bidang bisnis itu masih aman, malah kemungkinan mereka ekspansi, gitu, ya. Tapi kalau seandainya kita contohnya bisnis apa yang terpuruk? Bisnis yang terpuruk, contoh perbankan deh. Perbankan juga kalau saya perhatikan sekarang mereka menciutkan jumlah cabangnya, ya. Terus apalagi ya? Ya saya nggak hafal deh secara menyeluruh. Tapi banyak bidang bisnis yang ya up and down lah. Nah, kalau pertanyaannya dampak dan penyesuaiannya ya. Kalau saat ini yang kita lakukan adalah kita lakukan penghematan sih. Ya. Dan kondisi building management sekarang di masa pandemi ini ya boleh dibilang ya napas kita tersengal-sengal sih. Ya, ngos-ngosan lah istilahnya. Gimana caranya kita mengatur, kita berpikir keras, mengatur dengan income yang ada, kita tetap menjaga gedung ini sebaik mungkin dengan budget serendah mungkin. Ya, itu penghematan. Itu sih kondisinya sekarang yang boleh saya sharingkan. Oke, intinya kata kuncinya itu di penghematan ya Pak ya untuk situasi sekarang ini. Oke, mungkin lanjut di bagaimana sih untuk penyusunan IPL itu sendiri dalam pengelolaan departemen atau pengelolaan departemen maksud saya. Ya, prinsip dasar dari istilah IPL itu adalah iuran pengelolaan lingkungan. Jadi kita bicara seluruh biaya operasional kita, ya ini seluruh biaya operasional, ya itu harus di cover dengan penerapan IPL. Nah, jadi kita langkah pertama pengelolaan apartemen kita harus tahu dulu berapa sih pengeluaran kita dalam menjalankan operasional ini, ya. Nah dari situ kita baru bisa dapat berapa meter persegi luasan yang ada, sehingga kita dapat biaya per meter perseginya berapa. Itu prinsip dasarnya dulu. Ya, ini saya bicara prinsip dasar, belum bicara strategi. Nah, prinsip dasarnya adalah setiap tahun pasti berubah-ubah. Karena setiap tahun pasti biaya itu nggak selalu sama. Ya contoh lah, kenaikan UMP pasti ada kenaikan, ya kan? Tapi berdasarkan pengalaman, kita kalau tiap tahun naik, itu tiap tahun pasti kita akan ribut sama warga. Ya,
ya dalam kata bukan ribut sih, tenan juga komplain, loh kok naik lagi gitu kan. Wah itu pertanyaan yang ya kita harus meminimalisir lah resiko-resiko yang ada gitu kan. Sehingga kita berstrategi bahwa oke, kita forecast, ya kan, mungkin 3 tahun atau 4 tahun atau 5 tahun ke depan, kira-kira berapa sih idealnya IPL selama 5 tahun ini. Nah, sehingga kita bisa memprediksi bahwa oke, kira-kira dalam 5 tahun ini IPL kita sejumlah X, nah atau 10 deh, saya sebut 10 gitu. Cukup, oke, itulah yang akan kita pakai untuk selama 5 tahun ke depan. Ya, jadi tapi saya kembalikan dulu itu strategi. Tapi kembalikan prinsip dasarnya kita nyusun IPL itu adalah kita untuk menutupi semua biaya operasional. Jadi setiap tahun nilainya 10, mungkin tahun depan jadi 9, tahun depan jadi 12, nah itu varian-varian itu akan terbentuk. Nah cuman emang kalau setiap tahun kita berubah-ubah itu menyusahkan. Ya, sehingga kita bikin strateginya adalah ya minimal 3 tahun lah. Syukur-syukur kita bisa bertahan selama 5 tahun. Nah di situ kita pakailah angka IPL-nya untuk kita mengelola dalam nilai yang aman. Nah emang kita nggak juga kunci nilainya zero. Kita harus tetap sediakan spare, tapi spare ini dalam arti kata bukan untung. Kita pengelolaan apartemen strata title itu bukan yang namanya laba, ya, bukan menganut sistem laba, tapi nirlaba ya. Nah, tapi tetap harus ada ya kayak dana cadangan lah, karena kan kita benar-benar hanya mengandalkan IPL. Nah, jika terjadi hal-hal yang ya tanda kutip lah ya, tanda kutip itu bahwa hal-hal yang tidak kita inginkan, maka kita tetap ada satu dana cadangan untuk kita membiayai pekerjaan tersebut. Nah, itu prinsip dasarnya dalam kita nyusun IPL dalam pengelolaan apartemen. Lalu Pak, untuk bagaimana sih Pak perumusan biaya sewa pada gedung perkantoran Pak? Ya, perumusan biaya sewa pada gedung perkantoran, satu saya berani sebut adalah bagaimana kondisi market. Ya, kita lihat nih, misalkan nih, kita sewain Sentia Business Park, kita tentukan misalkan harga 10.000, misalkan contoh. Tapi di situ ada gedung apa ya? Gedung perkantoran Anabatik ya, kalau nggak salah. Anabatik. Harga sewa Anabatik cuma 75.000. Gedung kita sepi sih, bakalan kosong. Gitu. Ya, jadi prinsip dasar satu adalah berapa sih harga marketnya sekarang? Kalau kita merumuskan biaya sewa. Ya. Nah, tapi prinsip dasar berikutnya adalah kita harus juga menghitung berapa biaya investasi kita. Jadi sewa itu kan kita gedung perkantoran kan pasti kita investasi kan. Tentu kita sudah menghitung berapa sih ROI-nya, ya, berapa tahun nih. Oke, kita mau dalam waktu 10 tahun kita sudah balik modal misalkan. Nah itu tinggal dibagi sih sebenarnya, hitung harga sewa. Ya, dibalik dari itu kita emang punya aset. Tapi kan harga sewa ini juga sebenarnya untuk membalikan nilai investasi kita. Nah, tapi kalau di marketnya harganya nggak masuk, nggak sesuai dan di bawah, ya kita akan ngikutin. Nah, pernah terjadi fluktuatif yang sangat tinggi, ya, di waktu tahun berapa ya? 2010-an lah, itu fluktuatif sangat tinggi. Di mana harga sewa bisa melejit mengingat peminat banyak, ketersediaannya sedikit sehingga orang berebutan. Ya, ini hukum ekonomi sih sebenarnya. Ya, demand gitu. Nah, kalau seandainya demand-nya lagi banyak, supply-nya sedikit, maka harganya ikut naik. Tapi kalau supply-nya, saya terbalik ya, supply-nya sedikit, supply-nya banyak, demand-nya sedikit, maka harganya akan turun. Jadi sangat fluktuatif. Jadi kalau dibilang perumusan biaya sewa, satu prinsip dasar adalah gimana kita lihat market. Ya, kalau marketnya lagi bagus, pasti akan kedongkrak. Nah, di luar dari market, kita hitung berapa tahun sih kita mau ngembalikin biaya investasi.
Nah, disitulah kita merumuskan biaya sewanya berapa. Gitu. Mungkin kalau soal harga sewa yang meningkat setiap tahunnya, mungkin itu juga yang saya rasakan sebagai anak kos-kosan Pak. Jadi kayak setiap tahun bayar kosan juga makin naik. Tapi ya mungkin fasilitas kosannya mungkin tidak terlalu signifikan ada yang berubah, tapi itu ya, saya juga merasakan itu. Nah, mungkin kita beralih ke Bapak Yasir nih. Apa kira-kira prospek atau karir pekerjaan dari building management nih, terutama bagi lulusan PWK? Mungkin kita ngomongin soal masa depan lah ya. Jadi ada kayak gambaran mungkin setelah kita lulus dari PWK, terutama dari Pradita ini, kita bakal kemana dan mungkin bidang apa yang bakal kita dapat. Oke. Ya, mungkin saya khususkan ke property management ya, karena kebetulan tadi juga saya sempat share juga di seminar yang sebelumnya bahwa ya kalau teman-teman PWK ini juga bisa berkarir sebagai property manager ya. Jadi cuman ya sebagai property manager ya harus melalui dulu fungsi-fungsi di bawahnya ya, biasanya mungkin ke tenant relation dulu gitu ya, atau operation yang lain dulu dan sebagainya, nanti baru bisa menjadi property manager. Nah, itu sebetulnya prospek untuk ke property management ya. Nah, terus Pak, apakah cuma jadi property manager? Sebetulnya bisa lebih dari itu. Kalau di Samarga Property Management, kami di atasnya property manager itu ada head operation. Jadi ketika property manager dianggap berkinerja baik, bisa dikembangkan, dan ada kebutuhan perusahaan, dia bisa menjadi head operation yang bisa mengelola lebih dari satu building. Ya, bisa dia mengelola satu area. Nah, baru di atasnya adalah unit head, atau dalam hal ini Pak Arif Budiman. Nah, jadi kalau misalnya mau berkarir sampai ke Pak Arif, sebetulnya levelnya ada beberapa level yang harus dilewati gitu ya. Jadi prospeknya luas, karena yang saya juga katakan sebelumnya bahwa tren terrace building semakin luas ya, semakin tinggi, semakin banyak. Jadi otomatis prospek berkarir kita juga makin banyak di bidang property management. Dan teman-teman PWK mungkin berpikir bahwa nggak tahu ya, sebelum ini mikirnya nanti saya apakah menjadi PNS, jadi apa gitu ya. Nah, ini ada bidang baru nih, property management anti mainstream gitu ya. Mungkin orang lain mau jadi apa ya, di sini karena kansnya atau kesempatannya luas gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau coba yang anti mainstream ya bisa berkarir di property management gitu. Itu mungkin jawaban dari saya. Menarik ya jawaban Pak Arif dan Pak Yasir nih ya. Nah, jadi bisa kita tahu nih kalau misalnya building management gue nggak yang ngebahas nggak cuma bahas itu aja, tapi ternyata banyak hal yang perlu dibahas dari building management, baik dari perhitungan IPL-nya atau perumusan biaya sewanya, dan bahkan apa sih mereka tuh ngapain aja, itu sebenarnya banyak yang harus dipelajari, khususnya juga anak PWK nih atau listeners juga yang masuk PWK bisa nih mau fokusin di bagian building management juga, kalian bisa join lah PWK kita. Oke. Udah agak kerasa nih waktunya udah 40 menit lebih, jadi aku langsung tutup aja. Terima kasih untuk Pak Yasir dan Pak Arif sudah mau join untuk podcast kita, dan Pak Bima tadi sudah ngasih pengantar untuk podcast kita. Saya Rana Zahra dan juga Anthony Hansen izin undur diri. Ditunggu ya episode selanjutnya dari Plato Petrian Late Night Talk. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Pak Arif. Terima kasih. Terima kasih Pak. Pak Bima, teman-teman rekan-rekan. Thank you.